Oke ya. So, teman-teman, kita move on dari nilai ya. Nilai kalian juga nggak jelek, nilai kalian juga lumayan bagus dibandingkan kelas-kelas yang saya ajar. Kalaupun ada yang dapat nilai 50 gitu ya, nggak usah berkecil hati ya, karena memang apa namanya rata-rata juga banyak kok yang mendapatkan 50 ya. Dan apakah kalian akan di DO? Jawabannya insya Allah enggak, asal kalian nurut sama apa yang sudah saya tips yang saya kasih tahu tadi ya. Ya, bagaimana cara mengamankan nilai kalian? Ya tadi saya sudah kasih tahu ya. Kejar yang pasti dulu dari aktivitas. Baru nanti kejar di UAS ya. UAS insya Allah akan lebih mudah gitu. Tapi asal kalian kalian kita rancang lebih mudah insya Allah gitu ya. Dan walaupun saya bukan dosko ya, walaupun saya juga nggak bisa menjanjikan, tapi dari karakter tim dosko AKM sampai AKM, kita melihat ke kondisi yang ada, tidak ingin menghukum kalian, ya, sehingga tentunya kita akan mengevaluasi, oh kalau ini pada jelek, kita tidak akan tinggal diam, membiarkan kalian akan jelek terus, begitu enggak. Tapi kita tentunya penuh dengan pertimbangan, ya, sehingga merancang soal UAS nanti relatively akan bisa dikerjakan oleh kalian semua. Sehingga kalau saya sih mengambil kesimpulan ya insya Allah sih sebetulnya akan lebih mudah. Sebetulnya UTS pun mudah, nggak banyak neko-neko, nggak banyak jebakan, cuma satu jebakan doang yang di soal yang obligasi. Ya cuman karena banyak, nah itu yang kalian mungkin nggak fokus, gitu ya. Nah UTS pun sebetulnya gitu, ya udah. Nah dan nggak keluar dari apa yang sudah saya kasih. Excelnya itu kalau kalian udah bisa memahami gitu ya, itu pasti akan enak kalian ketika ngerjain di UTS ya. Seperti itu. Begitu juga dengan UAS nanti ya. Nah, jadi kemungkinan nggak akan neko-neko walaupun ada jebakan paling cuma satu atau dua gitu ya, nggak banyak. Nah, terus tapi caranya agar kalian mungkin Pak gimana sih itu mudah bagi Bapak gitu ya. Nah, kenapa bagi saya mudah? Karena saya udah ngelotok gitu maksudnya tuh bukan ngelotok ya maksudnya tuh udah enak gitu dengan pelajaran AKM ini saya ngulang-ngulang terus jadi nempel gitu di otak saya. Sedangkan kalian kan baru belajar jadi belum nempel sehingga ngulang-ngulang itu perlu. Jadi al ilmu atau ta'allumil ilmi bil murojaah gitu ya kalau kata para ulama itu ilmu itu diikat dengan banyaknya murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang. Nah, kan kenapa dosen bisa pinter gitu ya? Karena kita sering mengulang-ulang terus. Bayangin aja, jawaban kalian itu saya koreksi, berarti saya belajar itu 30 anak dikali 3 kelas, 90 orang. Saya mengulang-ulang jawaban yang sama. Gimana saya nggak ngerti coba kalau saya bisa ngulangnya itu sebanyak 90 kali satu jurnal. Ada berapa ratus jurnal tuh kalau totally ya. Nah, sama kalian juga. Kalian mungkin nggak usah lebay 90 kali. Kalian bukan dosen ya. Tapi paling tidak bisa 3 kali aja kalian udah nempel gitu ya. Oh, udah kebayang jawabannya gitu. Nah, kami merancang soal pun nggak akan neko-neko gitu ya. Seperti itu. Jadi uh, ini mah tinggal caranya gimana kalian bisa ngulang-ngulang dan nempel. Jadi mungkin soal latihan yang udah dikerjain. Jadi gini, kalau latihan kalau saya lihat ya, jadi latihan yang ada di RPS itu sebetulnya itu kita masih belum settle ya. Kita sebenarnya menggunakan buku Kieso. Tapi kita sekarang beralih dengan membuat standar soal sendiri. Sayangnya itu belum terstandarisasi. Masih banyak soal yang lemah menurut saya ya. Sehingga soal-soal yang kemarin apakah bisa jadi modal untuk UAS? Jawabannya bisa, tapi pengembangan untuk UAS kelihatannya dari latihan-latihan yang ada di slide gitu ya. Seperti itu. Karena latihan soal yang nanti di RPS itu mengacunya ke slide ya atau ke bukunya Pak Lutfi. Nah, jadi contoh-contoh soal yang ada di bukunya Pak Lutfi itu harus kalian kuasain ya, seperti itu. Nah, dan nanti kan dibantu dengan PAKM. Udah aja ngerjain latihan soal PAKM 5 kali aja. 2 kali dengan lihat buku, yang kedua dan ketiganya, keempat dan kelimanya, singkirkan buku, kalian kerjain sendiri. Kalau kalian udah bisa mengerjakan tanpa melihat buku, itu udah nempel namanya. Nah, makanya di UAS pun demikian gitu. Gak usah neko-neko ke yang lain gitu. Cukup stick to the apa yang udah saya kasih tahu aja gitu. Dan itu selalu bekerja ya.
berulang-ulang tiap semester hampir di orang yang mendapatkan nilai tertinggi di setiap kelas saya, ya. Nah, gitu. Jadi tipsnya sama, saya kasih tahu gitu, terus kok kamu bisa dapat 98 sih? Saya cuma ikut apa yang Bapak kasih tahu gitu. Sesimpel itu. Tapi saya nempel, Pak. Oh, pantesan gitu ya. Nah, gitu. Terus kamu ngerjain soal-soal yang lain nggak? Enggak, Pak. Cuma yang Bapak kasih aja gitu. Oh, ya udah. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya? Yang penting nempel, karena ketika nanti kalian mengerjakan soal pun kalau udah nempel, ngerti gitu ya, soalnya kayak gitu tuh kalian udah langsung otomatis otak itu bekerja, oh gini loh ngerjainnya, langsung cepat gitu ya. Nah, oke, kita coba masuk ke pembahasan. Soal saya nggak keluar loh, kayaknya saya nyumbang soal nggak akan dikeluarin juga baik di AKM sampai AKM ya. Kalian pengen tahu soal yang saya bikin kayak gimana? Oke, ini ya. Saya kasih lihat nih ya, karena kan ini udah UTS ya. Ini usulan dari saya. Ekuitas loh, IPS loh. Ekuitas. Oh bukan, Deng. Ekuitas. Nah, kayak gini ya. Iya, ini yang saya bikin. Nggak keluar kan? Jawabannya kayak gimana? Jawabannya kayak gini nih. Ya, jadi standar soal saya sih as always Olimpiade ya. Karena saya kemarin tim saya baru menang loh. tim uh, tim yang saya bimbing kemarin harusnya juara 1 ya, tapi kita dapat juara 2 di lomba analisis saham. Tepuk tangan dulu ye. Alhamdulillah saya untuk 2021 ini bimbing 2, satu yang CFA, satu lagi yang kemarin lomba analisis saham. Yang CFA kita kalah sama UI ya, tapi kalau untuk yang kemarin kita seharusnya bisa juara 1, cuman ya nggak tahu deh. Bedanya tipis, kita juara 2, bedanya cuma 0,04, gila. Nah, ini soal yang saya bikin, nggak keluar kan? Saya pakai data seperti ini, Barau Hasem, terus ada CLK-nya, kemudian juga di sini ada persentase kepemilikannya, berat ya. Terus di sini ada saham preference, saham biasa, saham treasury, ada notula RPE, RUPS, ya. Ini jawabannya. Yang ditanyakan simple, yang ditanyakan, sudah benarkah nilai yang tertera pada komponen ekuitas? Jelaskan hasil perhitungan. Nah, ciri khas saya itu, kalau saya lihat soal AKM kemarin itu mirip dengan PAKM, ya, ngerjain jurnal, gitu ya. Nah, itu sebetulnya saya udah protes, itu bukan AKM, itu nih PAKM. AKM itu adalah harus reasoning, gitu ya. Nah, makanya kalau saya pertanyaannya itu bukan jurnal, tapi perhatikan, sudah benarkah nilai yang tertera? Benar atau enggak? Gimana alasannya? Bagaimana dampak? Nah, dan ini ciri khas saya, berapa persen kenaikan atau penurunan nilai masing-masing komponen di ekuitas. Iya, jadi yang kita lihat tuh mengukur tuh berapa persen penurunan nilainya. Kenaikan atau penurunan nih. Kemudian apakah nilai penyajian sudah benar? Apakah sudah yakin bahwa penyajian? Nah, kayak gitu. Jadi apabila berapa jumlah, berapa nilai dividen, nah baru terakhir jurnal lah bonus, gitu kan ya. Tapi ini pun bonus penutupan laba pada saldo laba, ya income summary pada return earnings, itu doang sih. Nah, tapi 1 sampai 7 ini itu reasoning semua. Nah, kalian pengen lihat ya kayak gini nih ya. Nah, persentasenya ya. Jadi ini udah advance lah ya. Ini ini adalah soal case study ya. Tuh, 2 Januari, iya. Kemudian juga perusahaan mencatat demikian. Nah, jawabannya mana ya? Nah, penyajian, ini sudah benar, hasil pembuktiannya adalah seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Perusahaan mencatat, kemudian ini yang benarnya. Nah, kayak gitu. Ya, ini untuk dosen aja susah sih. Ya, emang saya keterlaluan ya. Ya, alhamdulillah nggak keluar lah. Oke, jadi seperti itu. Ini yang saya kasih, kelihatannya nggak keluar. Ya, apa, udah pasti nggak keluar ya. Nah, jadi ada komponen ekuitasnya seperti ini. Nah, jadi ada persentasenya juga. Keren kan? Aduh, ampun deh Pak Eci nih. Nah, ini soalnya kayak gini. Terus saham preference, bla 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 bla, saldo laba. Nah, ini ya. Nah, jadi ini case study seperti itu. Oke.
Kita beralih ke sini. Tapi alhamdulillah nggak keluar, di AP juga kayaknya nggak keluar juga sih. Itu kalau keluar tuh biasanya stuck di situ, sisanya pasti nggak akan dikerjain. Biasanya kayak gitu ya. Seperti yang sudah terjadi. Nah, makanya alhamdulillah kemarin saya bilang ke Udosko, aduh kayaknya soal saya terlalu susah deh. Nah, karena saya tuh bikin soal tuh kayak santai gitu ya. Ketika udah selesai dan submit saya sering kali menyesal gitu karena aduh kayaknya terlalu banyak improvement deh. Terlalu susah. Ini saya bilang gitu ke Dosko. Kayaknya terlalu susah di soal gue. Akhirnya ya seperti itu ya. Diubah malah dipakai soal yang lain. Ya alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita move on. Ini adalah PSAK 72. PSAK 72 itu konsepnya memadukan semua PSAK. Ya. Dulu kita kenal ada yang namanya PSAK 23 tentang pendapatan. Kedua ada PSAK yang namanya PSAK oh ya, perhatikan ya. Sejam terakhir ini saya akan jelaskan tentang chapter ini ya. Kuncinya adalah biar kalian bisa paham ya. Pertama kalian simak. Oke. Kedua, kalian nanti ulangin di video saya ya. Nanti saya akan bikin video potongan-potongan, kalian perhatikan terus kalian lihat rekaman saya. Yang kedua. Nah, cara kalian belajar cukup kalian dengerin dan pahami pada saat saya jelasin ini doang. Ya. Setelah itu baru silahkan kalian main. Ya. Nanti ada waktu baru nonton video. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu cara belajarnya ya. Jadi, manfaatkan waktu sejam ini untuk memahami konsep yang saya jelasin. Ya. Paling tidak nempel dulu gitu. Ya, udah gitu udah. Nah, pendapatkan dulu baru lihat videonya. Nah, gitu cara belajarnya. Paling tidak kalau setiap minggu kalian kayak gitu, ketika nanti 2 minggu akan UAS, kalian udah cuman tinggal refresh your memories back gitu. Jadi nggak akan terlalu effort banget untuk ngulang lagi masa-masa kelam ketika pengakuan pendapatan gitu. Enggak gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pahami dulu di sini. Ya. Nanti ada kesempatan kapanpun ya sejam lah untuk dengerin videonya gitu ya. Dengerin video pembahasan saya yang tiap 15 menitan, kemudian lihat lagi di video rekaman kuliah. Rekaman kuliah nggak usah didengerin semua, di skip-skip aja. Maksudnya tuh yang kira-kira relate dengan penjelasan itu yang disimak, yang enggak mas skip aja gitu ya. Nah, gitu caranya ya. Oke, ini adalah PSAK 72. PSAK 72 gabungan dari PSAK 23, PSAK 34 tentang kontrak jangka panjang ya, sama PSAK 44 tentang real estate, sama ISAK 10 tentang si royal saya ISAK 10 apa ya? Tentang ini kompensasi ya, kompensasi. Jadi kayak ada penjualan ini ya, kupon, premium dan sebagainya. Nah, itu digabungkan dalam satu PSAK namanya PSAK 72. Nah, PSAK 72 baru berlaku di tahun 2019. Ya, di 2019 2020 ya. Dan ini PSAK baru berlaku 2 tahun ya, termasuk tahun 2021 ini. Oke. Nah, saya nggak pengen menjelaskan tentang perbedaannya karena itu nggak relevan juga. Yang saya ingin terangkan adalah konsep ya. Nanti kalian akan lihat. Jadi ini berlaku di 2020 sorry ya, baru 1 tahun ini berlaku. 2019 masih di 23 PSAK 23. Nah, semuanya dicabut dengan adanya PSAK 72. 23 dicabut, 34 dicabut, 44 juga dicabut ya. Oke, nah sekarang saya punya KTTA yang membahas tentang kontrak PSAK 72 ini. Ya, KTTA saya adalah tentang bagaimana akuntansi sewa, leasing deh itu ya, bukan ini ya, di masa Pangeran Diponegoro. Iya. Dan bagaimana akuntansi wakaf PSAK 110 di masa zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, itu nanti Umar kenal nih namanya si Teguh ya, Teguh yang bikin KTP itu. Dan ada juga PSAK 7 itu pengakuan net farm income, pengakuan akuntansi pertanian. Ya.
Ada juga KTTA saya tentang PSAK 72 juga tentang bagaimana pengakuan pendapatan untuk EMKM, ya, Realsa Agro di Semarang. Nah, seperti itu. Semuanya menggunakan konsep PSAK 72, ya. Dan ini adalah roh dari perusahaan. Kenapa? Karena pendapatan, gitu loh. Perusahaan dibikin untuk menghasilkan pendapatan. Net income berasal dari pengakuan sales atau revenue, ya. Ini adalah nyawa dari semua PSAK yang ada di Indonesia. Ya, nah itu urgensi kita memahami ini. Ya, oke. Nah sekarang ada 5 langkah. Pertama, identifikasi kontrak. Oke. Nah, jadi kalian keluar dari mata pelajaran saya, paling tidak akan nempel dulu. Nah, saya kasih tahu lagi ya, untuk UAS ini mata kuliah pelajarannya itu lebih mudah dibandingkan yang UTS. Ya, UTS itu berat di obligasi dan di investment, itu berat. Ya, saya akui itu berat. Tapi UAS itu pelajaran yang mudah dan menyenangkan, lebih mudah dibandingkan UTS. Ya, ini menurut pengalaman saya sebagai dosen, ya. Sehingga kalau mungkin kalian di kemarin itu agak bingung gitu ya dengan konsepnya. Nah, sekarang saya paksa kalian untuk duduk, diam, pahami, ya. Sehingga kalian ketika keluar dari selesai memaparkan pelajaran ini, paling tidak ada yang nempel, walaupun cuma 30%, ya. Oke. Oke, nah itu ya. Jadi langkahnya saya mungkin akan sederhana aja ya, tidak akan yang pengembangan ke yang banyak dulu deh. Walaupun banyak banget gitu. Nah, oke, pertama identifikasi kontrak. Kontrak itu bisa lisan atau tertulis, ya. Nah, itulah yang membedakan PSAK 72 sama yang lainnya. Nah, yang penting ada perikatan. Nah, kalau kita mengacu ke undang-undang, ini kita undang-undang hukum dagang, ya, di KUHP. Ya, jadi perikatan itu bisa lisan ataupun tertulis. Yang penting kedua belah pihak sepakat. Nah, itu adalah kontrak. Ya, nah, sehingga ketika udah ada perikatan, maka sifatnya ada 5 ini. Bisa dipaksain, masing-masing penjual dan pembeli setuju untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Ya, dan ada hak juga bagi setiap penjual dan pembeli. Ya, dan kontrak tersebut memiliki substansi komersial. Kemungkinan besar entitas dapat menagih. Nah, kayak gitu. Jadi ketika ada kontrak lisan atau tertulis, lihat nature-nya. Ini kontraknya bisa memaksa nggak? Gitu ya. Kalau bisa memaksa, maka itu kontrak untuk mendapatkan pendapatan. Ya. Nah, kemudian tentunya ada kontrak, ada hak dan kewajiban. Ada hak pembeli dan ada kewajiban pembeli. Hak pembeli adalah untuk mendapatkan barang. Kewajibannya ya bayar, gitu ya. Hak penjual mengirimkan barang, kewajibannya adalah mendapatkan duit, gitu ya. Nah, dan ketika si pembeli itu ngutang, kita berarti bisa untuk menagih imbalan tersebut. Artinya transaksi itu tidak perlu tunai juga, ngutang juga bisa. Syaratnya nggak bohong gitu, nggak bohong itu artinya ya nggak cuma utang-utang terus tinggalin nggak, tapi dia dibayar. Nah, itu yang kelima. Nah, sekarang contohnya Starbucks. Kontraknya gimana, Pak? Kontraknya itu ketik lisan. Saya mau order ini, gitu ya. Venti yang macchiato, caramel macchiato, gitu ya. Atau yang coffee latte atau cappuccino ya. Nah, seperti itu. Yang venti, ventinya yang apa sih? Venti itu yang besar ya. Sedang kalau nggak salah ya. Yang besar saya lupa. Nah, ketika kalian mengorder, si baristanya akan input datanya ke dalam sistem. Oke Pak, ceklek sekian. Nah, itulah kontrak yang sudah terjadi, ya. Seperti itu. Nah, ketika sudah diinput, berarti timbul hak dan kewajiban. Saya harus bayar kewajiban saya. Hak saya dapat karamel macchiato-nya. Nah, gitu ya. Jadi kontraknya kapan? Ketika sudah diinput ke dalam sistem. Ketika mesen dan pesanan tersebut diinput ke dalam sistem, itu sudah menjadi kontrak. Buktinya apa? Buktinya adalah struk pembayarannya. Nah, gitu ya. Nah, oke, sekarang yang kedua, setelah ada kontrak tuh dapat. Nah, identifikasi performance obligations untuk menentukan apakah dalam satu kontrak satu atau lebih kewajiban.
Nah, di sini hati-hati. Ketika kita sudah ordernya banyak, ya. Tidak hanya caramel macchiato, plus juga cappuccino, plus juga green tea latte, gitu ya. Green tea latte. Ada 3 tuh. Nah, ketiganya apakah dalam satu kontrak atau terpisah? Nah, jawabannya analisnya adalah kita harus, kalau dia bisa dibedakan, ciri-cirinya adalah dijual secara terpisah dan independen, tidak saling bergantung. Ya kalau independen itu artinya kita nggak mesen caramel macchiato, green tea latte masih tetap bisa kita pesen, gitu ya. Seperti itu. Nah kalau yang tidak bisa dipisahkan itu udah bundling, gitu. Misalkan Bapak mau beli paket, gitu, paket A, bisa nggak paket yang ini ala carte? Ala carte itu ngeteng gitu ya. Oh nggak bisa Pak, ini udah bundling. Nah contohnya di KFC, di McD, kalau nggak salah dulu itu pernah tuh saya mau beli dada. Oh nggak bisa kalau dada Pak, dada itu harus 2, dada sama sayap atas gitu. Atau paha atas gitu ya. Jadi dada nempel sama sayapnya. Nah harus bundling kayak gitu. Walaupun dia punya 2 harga yang terpisah, tapi itu bundling, nggak bisa terpisah. Nah, ketika di bundling ya, dan dia merupakan apa namanya, suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, maka itu satu kontrak. Nah gitu ya. Nah, tetapi kalau seperti ini kan nggak dijual secara bundling yang dalam artian nggak bisa dipisahin gitu ya, bisa ala carte juga. Nah, kalau ala carte itu bisa ngeteng. Nah, kalau kayak gitu maka itu distinct namanya, ya nggak saling berhubungan. Oke, nah kemudian itu yang kedua. Langkah ketiga adalah setelah kita tahu oh ternyata ini bisa dipisah-pisahin gitu ya. Maksudnya si caramel macchiato tidak terikat dengan si cappuccino. Artinya ketika kita beli masing-masing sendiri aja itu boleh ya. Bukan dalam artian nggak bisa Pak. Kamu kalau mau beli caramel macchiato harus juga beli si cappuccino. Nah kalau kayak gitu itu satu kontrak, tidak terpisah ya, tidak distinct namanya. Nah oke, nah setelah tahu oh ini nih udah dipisah, kita identifikasi berapa harga untuk masing-masingnya, gitu ya. Nah, jadi berapa yang harga yang harus kita alokasikan untuk cappuccino, untuk caramel macchiato. Nah, gitu ya. Nah, ada 4 komponen ini. Ada variable considerations, ada time value of money, ada non-cash, ada utang imbalan. Nah, ini nanti akan kita singgung. Nah, kemudian kalau variable considerations itu, jadi PSAK 7.2 itu unik. Uniknya adalah ketika kita, jadi kita bisa memprediksi. Jadi kalau kontrak seperti kita beli ke Starbucks atau ke KFC gitu ya, itu kan udah jelas ya, udah jelas kita jual ya segitu udah aja. Tapi kalau untuk perusahaan jasa gitu ya, nah untuk perusahaan jasa itu masih dipenuhi oleh ketidakjelasan, atau untuk perusahaan yang kita melakukan kontrak tertulis gitu ya. Kalau yang si Starbucks itu kan cuma struk doang, tapi ini betul-betul ada perjanjian kontrak gitu ya. Nah ketika ada perjanjian kontrak, maka di situ ada sering timbul yang namanya variable considerations ya. Artinya bukan hanya ada diskon dan sebagainya, itu variable considerations, tapi biasanya ada hal lain, kira-kira bakal terjual semua atau enggak. Nah kita harus membuat prediksi. Nah kalau di PSAK 72 dibolehkan ya, prediksi berapa kira-kira dari harga historis gitu ya, dari transaksi historis. Saya contohnya Pak Eci berdasarkan historisnya menjualnya itu selalu banyaknya itu, misalkan istri saya punya online shop gitu ya, selalu menjualnya itu kerudung warna ungu gitu ya, atau kerudung warna hitam gitu. Nah nanti kita bisa memprediksi penjualan kerudung warna hitam itu berapa persen itu kita akui sebagai sales di muka, tidak sebagai unearned gitu ya, tapi langsung sales ya. Nah, kayak gitu. Kalau PSK 72 boleh, kalau 23 nggak boleh. Nah, kemudian ada setelah diketahui harga transaksinya kita alokasikan ya ke masing-masing performance obligations, kewajiban ya. Nah, baru kita pendapatan ya, baru kita akui sales ya. Kapan diakui? Titiknya adalah hak pembayaran aset. Perusahaan memiliki hak pembayaran aset. Ada hak hukum, transfer kepemilikan, resiko dan manfaat itu sudah berpindah secara signifikan, dan pelanggan atau pelanggan telah menerima aset. Nah, jadi 1-4 ini adalah untuk mengukur ya, pengukuran, mengukur
Atau ini untuk how much, how gitu ya, and much ya, berapa banyak, gimana dan berapa banyak gitu ya pengukuran. Untuk yang 5 ini when, untuk menjawab pertanyaan when, kapan diakui. Nah, jadi kita udah tahu jurnalnya kan pasti sales ya, di kredit ya, di kredit. Nah, berapa nilainya itu bisa diketahui dari 1 sampai 4. Terus tanggalnya nih kita mau ngakuin kapan? Tanggal 1 Januari 2021 atau tanggal berapa? Nah, ini di yang kelima. Gitu ya. When. Nah, itu ya konsepnya. Oke? Nah, sekarang kita akan satu persatu. Contohnya seperti ini. Ya, ini ilustrasi yang tadi ya. Jadi PT Dodi Cafe menawarkan pada pelanggan potongan harga $2 ya. Untuk secangkir besar, aduh, kenapa saya jadi bingung. Untuk potongan harga $2 secangkir secangkir besar kopi harga normal adalah $3 ya harga normalnya. Jadi potongan harga $2 untuk secangkir besar kopi, harga normalnya ada price list-nya $3. Jika pembeli membeli 1 kotak donat crispy, nah, donatnya itu harganya 12 ya. Nah, jadi ini ada satu pelanggan membeli 1 kotak donat crispy. Nah, ternyata ada nih yang membeli paket ini. Jadi gini, nah, ini adalah bentuk kontrak juga. Nah, bentuk apa? Bentuk transaksi juga. Transaksi apa, Pak? Jual beli. Gitu ya. Nah, jual belinya gimana? Apakah bundling atau enggak? Jawabannya inilah bundling. Tapi bundlingnya apakah 1 kontrak atau 2 kontrak? Gitu ya. Nah, kita harus melihat gitu ya. Maksudnya tuh tergantung si performance obligations-nya. Apakah 1 performance obligations atau memiliki performance obligations yang terpisah, kewajiban yang terpisah. Nah, itu yang saya maksud dengan 2 kontrak, ya. Oke, nah di sini apa namanya? Dia akan mendapatkan potongan harga $2 kalau dia dibandingin dengan pembelian si 1 kotak donat crispy. Nah, ini biasa dilakukan untuk penjualan promo, ya, seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi, nanti kalian akan lebih mengetahui bagaimana bentuk transaksi penjualan yang melibatkan promo dan sebagainya. Tidak hanya perusahaan menjual barang senilai sekian, nggak gitu. Tapi bagaimana kalau ini lebih mendekati kenyataan ya. Biasanya sering ada promo buy one get one free gitu ya. Nah, ini gimana cara mengalokasikan nilai sales-nya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas lagi. Nah, kita identifikasi dulu satu persatu. Kontrak, apakah kontraknya sudah terpenuhi? Sudah ada ya kontraknya. Berdasarkan apa? Kita analisis berdasarkan ya ini nih 1 sampai 5 ada hak, ada kewajiban, substansi dan sebagainya. Nah, ini udah terpenuhi ya. Seperti itu. Kemudian udah gitu, oh ini bisa dikatakan sebagai kontrak antara Doni Cafe dengan pelanggannya. Nah, baru kita identifikasi dalam kontrak tersebut ada berapa kewajiban. Ya. Oh, ternyata ada 2 kewajiban. Gitu. Pertama adalah kewajiban menyediakan secangkir kopi besar. Ya. Ya yang big lah, yang fancy-nya. Kemudian 1 donat crispy. Jadi kalau di Starbucks juga ada paket breakfast. Ya. Caramel macchiato, ini saya sering beli, plus tuna ya, tuna sandwich. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sama. Mau beli paket breakfast atau enggak? Kalau mau beli paket, maka kalian harus beli 1 kotak donat crispy plus 1 cup kopinya gitu ya. Nah, sekarang berapa harga transaksinya? Transaksi di atas adalah 3 dikurang 2 ya. 1 ditambah dengan 12 sama dengan 13 ya. Nah, price list kopi adalah $3. Nah, kalau kayak gini berarti pada dasarnya dia memiliki 2 performance obligation. Kenapa? Karena masing-masing dari si kopi dan donat memiliki price list. Gitu ya. Memiliki price list. Nah, oleh karena itu kita harus mengalokasikan 13 ini berapa milik donat dan berapa milik si kopi. Jadi ada donat sales gitu ya dan ada kopi sales. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti sales itu dirinci. Seperti itu. Nah, ini ya udah tinggal dialokasikan aja. Tinggal 12 dibagi 15, 80% dikali dengan 13. Dapatlah ini alokasinya.
Nah, totalnya adalah 3 bulan. Nah, kemudian kapan diakui? Doni Cafe mengakui pada saat kopi dan donat sudah diserahkan kepada pelanggan. Ya, kedelai sudah diperpindah. Jadi pada dasarnya kapan, when diakui pada saat ya ini diserahkan kepada pelanggan. Kalau diserahkannya besok, maka sales-nya juga akan diakui besok. Gitu ya. Kalau sekarang diterima, berarti kita akan mencatat cash, duitnya dulu, tapi sales-nya belum terjadi. Kita masih mencatat unearned, gitu ya, unearned. Nah, gitu ya. Baru besoknya, gitu. Ini kan tanggal 23. Tanggal 24-nya, barulah kita mencatatkan apa? Mencatatkan unearned pada sales. Nah, ketika apa? Ketika si donat dan kopinya sudah dipindahkan ke si pembeli. Nah, kayak gitu caranya. Tapi kalau di waktu yang sama, tanggal 23 Juni juga, maka nggak ada nih unearned. Udah aja langsung cash pada sales. Gitu ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, ini yang lebih detailnya ya. Jadi, bentuk yang kontrak itu kita akan bahas satu persatu. Ya, 1-5 ini kita akan bahas secara lebih detail. Nah, sekarang kita akan perhatikan kontrak itu dapat dipaksakan, memiliki hak dan kewajiban, ada substansi komersial. Komersial substance itu maksudnya adalah bisa mengubah posisi ekonomis di masing-masing pihak. Si penjual, ketika ada jual beli kontrak ini, maka dia akan mendapatkan duit, nambah duitnya, gitu ya, nambah net asetnya, nambah asetnya. Si pembeli akan berkurang duitnya, berarti berkurang asetnya atau berkurang cashnya. Nah, itu terjadi substansi komersial. Ya, ketika ada kenaikan di satu sisi, penurunan di sisi lain, there is commercial substance. Ya, nah kayak gitu. Nah sekarang akuntansi, nah ini bentuk yang lebih ini ya apa? Yang lebih kompleks ya dari identifikasi kontrak. Ya, jadi pendapatan tidak dapat diakui sampai ada kontrak, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau belum terjadi kontrak, maka tidak bisa diakui sales, gitu. Nah, kontrak itu apa? 5 ini. Ya, begitu udah ada ini, maka sales baru akan kita akui. Kapan diakuinya? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Apakah pada saat itu juga? Belum tentu. Ya, dilihat dulu kapannya. Gitu. Dilihat dulu waktu terjadinya. Nah, kemudian, di sini ya perusahaan memperoleh hak. Ini udah ada hak dan kewajiban melindungi aset bersih. Aset bersih itu berupa nanti ya kalau ada akun receivables atau kewajiban bersih berupa unearned ya. Perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak sampai salah satu atau kedua belah pihak melakukan kewajiban. Ya, jadi unearned ataupun AR itu nggak akan diakui sampai masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban. Nah, kita lihat bagaimana bentuknya. Pada tanggal 1 Mei, PT Arena menandatangani kontrak mengirimkan 1 mesin pemotong. Nah, lihat. Penjualan mesin pemotong baru bisa diakui sebagai sales apabila apa? Apabila transaksi peristiwa ini bukan transaksi ya, peristiwa ini ada kita kategorikan sebagai kontrak. Ya. Apakah itu kontrak? Kita analisis berdasarkan 5 hal ini. Bisa maksa nggak? Nah, bisa dong karena udah tanda tangan. Kemudian komitmen melaksanakan kewajiban. Iya, karena udah tanda tangan kontrak, maka komitmennya adalah mengirimkan 1 mesin kepada si PT Juara. Gitu ya. Haknya apa? Haknya si PT Arena dapat duit dari PT Juara atas mesin yang dijual. Komersial salesnya udah jelas. Penjual dapat duit, pembeli keluar duit, gitu ya. Kemungkinan besar dapat menagih imbalan. Ya, nah ini tipu-tipu atau enggak gitu, transaksinya palsu atau enggak ya. Tinggal dilihat gitu ya bahwa masing-masing pihak apakah memiliki itikat baik atau tidak. Nah, cara mengukurnya gimana ya? Cara mengukurnya ya tinggal kita harus melihat detail dari kontraknya. Nah, kita lihat detailnya. Mengharuskan PT Juara membayar 1.000 di muka pada 17 Mei. Ya. Nah, artinya ada beberapa tanggal pembayaran. Ya. Pembayaran apa namanya teh? Down payment atau DP itu bisa ya. Sini, ya. Membayar down payment sebesar 1.000. Kemudian membayar PT Arena pada 17 Mei dan PT Arena mengantarkan mesin pemotong pada tanggal 28 Mei. Oh, tidak perlu down payment ya. Jadi langsung nilainya adalah 1.000 dan dibayar di tanggal 17 Mei. Baru udah gitu dia ngirim barang. Gitu ya. Nah,
Kalau pengiriman barang sebetulnya ada lagi nanti FOB-nya, gitu lihat. FOB-nya apa nih? Shipping point atau destination point, gitu ya. Nah, itu pengembangan lebih lanjutnya. Nah, kita lihat dulu pada kapan si pendapatan diakui? Jawabannya adalah ketika, nah, kita akan lihat ya. Kita lihat contekan dulu ke sini ya. Nah, ini kan ketika pelanggan telah menerima aset atau kontrol atas mesin pemotongan rumput tersebut sudah berpindah dari penjual ke si pembeli. Kapan itu terjadi? Pada saat mana nih? Tanggal 28 Mei. Ya. Sehingga apa? Sehingga 28 Mei ini kita akan mengakui yang namanya sales. Kenapa? Karena 28 Mei sudah berpindah barangnya dan sudah ada transfer kontrol kepemilikan kepada si pembeli. Ya, pembeli menguasai secara penuh mesin pemotong rumputnya. Ya, sehingga pada tanggal tersebutlah diakui pendapatan. Pertanyaannya, berapa besarnya? Nah, gitu ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah 1.000. Ya. Oke, kalau gitu kita lakukan 5 langkah identifikasi kontrak pengakuan pendapatan. Pertama, kontraknya udah jelas ini kontrak yang memenuhi 5 syarat ini. Yang kedua, apa kewajibannya? Kewajiban yang dilakukan oleh penjual adalah mengirimkan si pengetahuan rumput ini kepada PT Juara. Yang ketiga, berapa harga transaksinya? Karena cuma satu, ya cuma 1.000. Alokasinya ya karena cuma satu, ya langsung 1.000, gitu ya. Kapan diakui? Pada saat transfer kepemilikan sudah berpindah. Kontrol sudah dimiliki oleh pembeli. Terjadi pada tanggal berapa? 17 atau 28? Jawabannya pada tanggal 28. Kalau gitu, pada tanggal 17 dia nerima duit. Gimana jurnalnya? Jurnalnya nanti kita lihat. Nah, berarti kita akan identifikasi dulu nih. Tanggal 1 Mei 1728. 1 Mei kontrak terjadi. 17 Mei nerima duit. 28 Mei mesin dikirim. Gitu ya. Oke, kita bahas. Kalau tanggal 1 Mei, maka tidak ada jurnal. Kenapa tidak ada jurnal? Karena masih kontrak, belum dilakukan kewajiban. Nah, seperti itu ya. Kemudian, tanggal 17 Mei, ini cash pada unearned. Jadi cash-nya kita terima dulu, tapi masih berupa unearned. Unearned inilah yang dinamakan dengan kewajiban bersih. Ya, inilah unearned. Oke. Nah, bisa ada aset bersih. Nanti ini AR, misalkan ya. Nah, biasanya AR pada sales dulu, bukan AR pada unearned ya. Seperti itu. Tapi dalam beberapa kondisi kadang terjadi juga. Yang umumnya terjadi itu biasanya AR dulu, kita ngirimin duit dulu, bisa dua kondisi. Nerima duit di awal, berarti cash pada unearned. Atau ngirimin barang dulu, nerima duit di akhir. Nah, kalau ngirimin barang dulu, berarti kita sudah berpindah kepemilikan itu pada saat tanggal pengiriman barang. Berarti ya bisa lebih dulu gitu ya. Berarti kita catatnya AR pada sales. Baru nanti ketika dilunasi, cash pada AR. Nah, itu yang dimaksud aset dan kewajiban bersih ya. Jadi kapan timbul kewajiban bersih? Ketika duit diterima duluan. Kapan timbul aset bersih? Ketika duit diterima belakangan. Nah, gitu ya. Oke, next sekarang. Nah, sekarang untuk case bagaimana cara mengidentifikasi kewajiban yang terpisah, gitu ya. Nah, pertama kita harus pastikan dulu apakah masing-masing barang tadi itu memiliki price list atau tidak. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, apakah ini saling berkaitan atau enggak? Artinya meskipun memiliki price list, tetapi barang yang satu itu nggak bisa dijual tanpa barang yang lainnya. Nah, kalau terikat seperti itu, meskipun memiliki price list, maka dia jadikan satu performance obligation, gitu ya. Tetapi kalau punya pilihan, ya boleh aja kamu nggak beli ini. Boleh juga bundling, boleh juga ala carte gitu ya. Ala carte is beli ngetengan gitu ya. Ya kalau kayak gitu berarti atas penjualan produk tersebut itu memiliki kewajiban atau PO atau performance obligations yang distinct atau terpisah. Nah, kita lihat kasus satu. Kasus satu ini adalah yang dia distinct ya. Jadi PT HP Motor menjual mobil mencakup 6 bulan layanan telematika. Nah, ini bundling kan? Ya. Tapi bundling ini kita lihat ada nggak price list-nya masing-masing. Ya.
Layanan telematika teratur dijual secara mandiri. Oh, dia punya price list-nya. Setelah periode 6 bulan, konsumen bisa memperbarui layanan ini dan membayar biaya kepada Happy Motor. Nah, apakah PT Happy Motor menjual satu atau dua produk? Nah, kalau kayak gini, maka dia ada dua barang yang dijual. Yaitu apa? Yaitu si mobilnya, dan yang kedua adalah layanan telematikanya. Kenapa? Karena dia memiliki dua barang. Karena dia memiliki dua kewajiban. Dan dia memiliki dua price list. Ya. Si layanan telematika ini dijual secara terpisah. Gitu ya, dijual secara terpisah. Memiliki price list tersendiri. Dan di sini tidak sifatnya berupa beli satu gratis satu gitu loh maksudnya ya. Seperti itu. Jadi udah including dalam satu penjualan produk tersebut. Tetapi dalam satu bundling tersebut kita mengidentifikasi dua performance obligation. Ya. Kenapa? Karena masing-masingnya memiliki price list. Dan dia bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Jadi sifatnya itu memiliki prices atau distinct dan tidak saling bergantung, independen satu dengan yang lain. Bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang kasus kedua gitu. Jadi ini tipis sih bedanya ya, jadi tergantung kepada judgement juga. Kalau di lapangan ini tipis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau yang kedua contohnya adalah jualnya software. Kalau yang ini mobil, aset berwujud, kalau ini software atau intangible asset. Nah, di sini dia berjanji untuk menyediakan layanan konsultasi dengan menyesuaikan software untuk kebutuhan internal PT Yes. Ya, total harganya adalah 800.000. Nah, PT Oku menjual layanan signifikan dengan mengintegrasikan lisensi dan layanan konsultasi ke dalam satu kontrak. Nah ya udah jelas kalau kayak gini mah ya udah ada kata-kata ini berarti memang cuma satu kewajiban kinerja atau satu kontrak atau satu produk. Selain itu software disesuaikan bla 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 artinya perlu di custom ya software tersebut. Nah, kewajiban tunggal atau terpisah jawabannya ya satu kewajiban. Kenapa? Karena berbeda dengan yang mobil. Sekarang, kalau mobil ini dia independen. Maksudnya independen gimana? Selain memiliki price list gitu ya. Kalau lu enggak beli mobilnya aja tanpa ada layanan telematika, mobilnya bisa jalan atau enggak? Gitu. Kalau mobilnya bisa jalan, maka itu udah pasti independen, gitu ya. Udah pasti independen. Mobil bisa jalan tanpa ada layanan telematika. Udah pasti independen. Ya, seperti itu. Nah, contohnya lagi, mobil bisa nggak jalan kalau tanpa adanya kayak Tesla gitu ya. Tanpa adanya software yang diinstal di Tesla tersebut. Nggak akan bisa. That's why software, ban, dan sebagainya jadi satu dalam bentuk produk mobil. Nah, kalau yang ini kasusnya berbeda. Yang software tersebut nggak bisa dioperasikan kalau nggak ada jasa integrasi dengan si bisnis proses dari perusahaan tersebut. Jadi kalau software itu, kalau yang benar ya, saya pernah menangani project software ini juga. Jadi itu di custom made. Kita menggunakan misalkan Oracle atau SAP gitu ya. Ya kita beli lisensinya, ketika mau menginstal di perusahaan kita, kita bikin coding tersendiri sesuai dengan proses bisnis perusahaan tersebut. Nah, jadi perlu ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan tersebut masuk ke dalam satu kontrak atau satu performance obligation. Ya. Sehingga ketika diidentifikasi, pengakuan pendapatannya pun cuma satu, yaitu apa? Jualan software. Gitu. Ya. Kenapa demikian? Karena ini tidak independen. Ketika software tersebut dibeli, ketika dibeli perusahaan, kalau nggak ada jasa integrasi, maka nggak akan bisa dipakai softwarenya. Nah, kayak gitu. Nah, inilah yang saya maksud. Meskipun jasa integrasi tersebut memiliki, misalkan dijual memiliki price list, tetapi itu integrated sama si softwarenya. Nggak bisa terpisah. Karena kenapa? Karena si software nggak akan bisa jalan kalau nggak ada integrasinya. Gitu ya. Maka dalam kondisi ini, itu merupakan satu performance obligations. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, kok video saya off? Sorry, kepencet. Nah, sekarang yang ketiga, menentukan variabel harga kontrak atau harga transaksi, ya.
Nah, di sini ada yang namanya variable considerations. Harga tergantung kejadian di masa depan, melibatkan kenaikan harga, diskon, nah, royalti, bonus kinerja, dan sebagainya. Ya, jadi adanya unsur-unsur ini, inilah yang menciptakan fluktuasi harga. Harga itu tidak fix, misalkan kita jual 100. Ya, kalau kondisi yang tadi itu kan isunya adalah ini 1 atau 2 kontrak. Ya, nah kalau yang ini isunya lebih advance lagi. Apa advance-nya? Dalam artian dia itu ketika dia udah kita berhasil identifikasi, oh ini 2 kontrak terpisah, ya. Nah, masing-masing harganya itu tidak bisa tetap atau ajak 100, ya tetap 100 gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena adanya unsur-unsur variable consideration, diskon, rabat, bonus kinerja, royalti. Artinya apa? Ketika sudah tahu, oh ini satu performance obligations, dan harganya apakah satu atau bisa macam-macam. Nah, ternyata harganya bisa macam-macam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah 2 cara. Bisa pakai expected value atau most likely amount. Jadi kita memilih. Kalau expected value itu ya kita coba proyeksikan gitu ya, mana yang on time, 1 week late, 2 weeks late gitu ya. Nah, atau kita yang paling sering terjadi yang mana ya? Yang paling sering terjadi sih yang on time. Ya udah, berarti kita memakai harga yang on time. Gitu ya. Jadi bisa salah satu, yang bawah atau yang atas. Kalau expected value kita pertimbangkan berdasarkan judgment kita. Yang on time diprediksi 60% terjadi. Yang terlambat 1 minggu maka 30%, yang terlambat 2 minggu maka 10%. Nah, kalau seperti ini maka kita menggunakan expected value ya tinggal dikaliin. Yang akan kita akui sebagai sales adalah 247. Ya, bukan lagi 250, tapi 247. Ya. Seperti itu. Nah, oke, kita lihat nih contohnya gimana. Tapi ada syaratnya ya. Kita boleh menggunakan jadi intinya adalah ini kan harusnya harga itu 200.000 gitu ya. Kita memiliki kontrak untuk membangun gudang seharga $200.000 ya. Kayak ini 200 saya ubah ya. Ada bonus kinerja. Nah, ini bonus kinerja ya. Artinya apa? Kalau dia lebih cepat dia dapat bonus 50.000 ya. Nah, tapi di sini ada ketentuan, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, bonus kinerja tidak akan full 50.000 ya. Artinya kalau kita mendapatkan bonus kinerja, total pendapatan kita bukan 200.000, tapi 200 tambah 50 gitu ya. Nah, ada syarat ketentuannya agar bisa mendapatkan 50.000. Kalau bonus kinerja berkurang 10% untuk setiap minggu di luar tanggal penyelesaian yang disepakati. Misalkan tanggal kontraknya 31 Desember gitu ya. Ya, kalau dia telat gitu, artinya ini 2021 misalkan. Kamu baru selesai di 7 Januari 2022. Telat nih seminggu. Berarti 10% berkurang 10%. Artinya tinggal 90% dikali 50.000 sih. Dia tidak akan menerima 50.000 tapi akan menerima sebesar 45.000. Ya, itu kalau telat 1 minggu ya. Gitu ya. Kemudian persyaratan kontrak serupa dengan kontrak yang ya. Nah, akhirnya di sini kita akan memprediksi gitu ya. Nah, ada kemungkinan 60% kontrak selesai sesuai dengan tanggal yang disepakati 31 Desember. Nah, 30% terjadi telat 1 minggu. 10% telat 2 minggu. Nah, jadi kita bikin prediksi lagi, oh ternyata nggak mungkin nih. Bisa juga telat 2 minggu, berarti 14 bulan 1 2022. Gitu ya. Nah, yang telat 1 minggu 10%, yang telat 2 minggu ini probability-nya ini 30%. Ya, ini probability-nya ya yang kita hitung. Yang telat 2 minggu kita probability-nya ada 10%, ya. Nah, kalau gitu kita harus hitung kalau kita tepat waktu 45.000 ya. Tepat waktu itu 50.000 ya. Ini saya hapus dulu. Oke. 50.000 kalau tepat waktu. Kalau berada di range 1 minggu maka ini 45.000. Chance-nya adalah 30%. Kalau dia telat 2 minggu, maka dia akan mendapatkan 40.000. Chance-nya adalah 10%. Nah, ini semua yang dikaliin tuh. 60% kali 250, 30% kali 245 ya. Artinya kan tambahannya kan 45.000, berarti kan tinggal 200 tambah 45. 200 nanti juga ditambah dengan 40 ya. Nah, nanti tinggal dikalikan dengan probability-nya.
totalnya adalah sekian ya. Kemudian totalnya ada 247.500. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan mengakui nilai pendapatan kita senilai 247.500 gitu ya. Nah, ini bisa diakui misalkan ini tidak kontraknya kurang dari 1 tahun, kurang dari 12 bulan. Kalau kurang dari 12 bulan, maka bisa kayak gini ya. Nah, kenapa? Karena kita ada 2 cara nanti disinggung di PAKM ya. Di PAKM akan membahas tentang construction contract ya. Nah, akan ada 2 cara gitu. Cara yang pertama adalah mengakui over period of time ya, berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Atau cara kedua langsung di-pooling di akhir. Gitu ya, di-pooling di akhir. Ya, jadi gross profit-nya nanti diakui pada saat akhir periode kontrak atau di tanggal 31 Desember. Nah, kayak gitu ya. Itu gross profit-nya ya. Jadi kalau untuk kontrak yang seperti ini kita nanti kita akan menghitung ini gunanya buat apa? Ini gunanya adalah untuk mengakui kontrak itu nilai ini dibuka, nilai sales-nya itu dibuka. Itu pada saat tanggal ya melakukan perhitungan ini ya. Nah, tapi ini case by case ya. Ada syaratnya. Nanti karena ini akan berbarengan juga dengan percentage of completion ya untuk pelaksanaan kontrak yang overtime ya. Kalau dia one point in time maka bisa kayak gini ya. Tapi kalau dia over period of time artinya sepanjang persentase penyelesaian pekerjaan maka nggak bisa dengan menggunakan cara demikian. Nggak bisa dengan menggunakan cara expected value atau most likely amount ya. Nah ingat jadi ini apabila nilai salesnya diakui sekali aja, bukan sepanjang waktu. Kalau sepanjang waktu itu berarti nanti revenue-nya akan diakui ya berdasarkan kalau pekerjaan selesai 10% diakui 10%, pekerjaan selesai 20% diakui 20%. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini jadi one point in time. Nah, inilah yang terjadi di kasusnya Garuda. Ya. Di kasusnya Garuda, dia pada dasarnya harusnya diakui over period of time. Artinya 200.000 ini dipecah ke misalkan 5 tahun gitu ya. Dibagi 5, kasarnya mah gitu ya, dibagi 5 tahun. Tapi oleh Garuda diakui di tahun pertama ya. Di tahun pertama dan langsung menggunakan most likely amount. Ya, jadi langsung diakui sekonyong-konyong 250.000. Nah, sehingga laporan keuangan Garuda 2019 itu lebih cantik 2018 sorry ya. Di 2018 laporan keuangan 2018 itu mendapatkan laba dan itulah yang menyebabkan Pak Khairul Tanjung sama temannya gitu ya itu tidak mau menandatangani laporan keuangan Garuda gitu ya, si komisarisnya tidak mau. Karena kenapa? Karena adanya pengakuan pendapatan oleh Garuda at one point in time tanpa mempertimbangkan syaratnya ini ya. Jadi apa namanya? Ya seperti itu ya. Jadi kalaupun dia ingin mengakui variable considerations ya, most likely amount misalkan 250.000 ingin kita mengakui 50.000 ini di muka sales, kita harus catat sales, kita harus ada syarat 2 hal ini. Ya, ada historical transactions-nya yang bisa kita lihat bahwa memang terjadinya itu tepat waktu, ya. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman mereka tidak mengharapkan pembalikan signifikan, ya. Nah, artinya apa? Artinya ya nggak akan dibalikin lagi tuh 50.000-nya atau 200.000-nya, ya. Nggak akan dibalikin nih gedungnya nggak sesuai dengan bayangan saya, mana duit gue kembali. Nah, nggak ada kayak gitu. Ya, jadi di kontraknya udah jelas bahwa ketika udah menyelesaikan maka tidak ada pengembalian duit. Nah, itu memang kalau di kontrak konstruksi ada pasal seperti itu. Ya, oke. Kemudian nah ini bagaimana caranya kalau ada ternyata time value of money. Nah, kalau ada time value of money, maka pertama kita harus mengikuti si nilai nah sepertinya pada tanggal PT Semen menjual barang kepada Grand Company seharga 900.000 dengan menerima zero interest notes receivable ya. Nilai nominalnya adalah sekian ya. Tenornya 4 tahun. Nah, ketika kontrak melibatkan komponen notes, maka bunga yang timbul dari pembayaran harus diakui. Perusahaan mencatat amortisasi jika ada ya. Harga transaksi ditentukan dari harga wajar barang
atau present value dari notes yang diterima. Tidak diperhitungkan jika notes kurang dari 1 tahun. Ya. Nah, ini 4 tahun. Nah, kemudian hukum asalnya adalah ditentukan dari harga wajar barang yang diterima. Gitu ya. Menjual barang harganya adalah 590.000. Seharga berapa? 900.000. Ya. Nilai yang barang yang terimanya adalah si notes receivable kita menerimanya kan, bukan cash. Kenapa ya diakuinya adalah 900.000? Kenapa bukan si present value-nya? Jawabannya adalah pertama karena dia zero interest bearing notes, gitu ya. Yang kedua, present value dari interest bearing notes adalah 900.000. Kenapa? Karena si ini 4 tahun, tahun ke-0, titik ke-0 itu adalah 900. Titik keempat, ini 1 sampai 4 gitu ya. Itu adalah 1416. Nah, artinya apa? Nilai saat ini itu 900.000 gitu ya. Sehingga langsung aja diketahui tuh, langsung 900.000 yang dicatat. Gitu ya. Seharga dengan barangnya. Kebetulan. Nah, tetapi kalau ini saya ubah soalnya menjadi interest bearing notes, maka kalian menggunakan present value dari si notes receivables-nya. Gitu ya. Nah, kalau zero interest bearing notes tadi ya alasannya karena present value-nya 900.000 sesuai dengan harga barang. Nah, kayak gitu ya. Sehingga tidak ada isu kalau kayak gini. Dan juga kembali ke prinsip di PSAK 71. Aduh, susah deh gue. Dan di prinsip chapter 7 tentang notes receivables. Dan prinsip di chapter 14 tentang utang, obligasi, dan sebagainya. Ya, kapan itu diakui notes receivables? Di chapter 7 atau 8 ya, chapter 7 ya. Di AKM 1. Bahwa ketika notes receivables kita catat wajar, dianggap wajar apabila apa? Kan dari harga wajar barang yang diterima. Yang diterimanya adalah notes ya. Perhatikan di sini ya. Nah, ada syarat bahwa notes itu dikatakan wajar. Pertama, kalau apa? Kalau ada tenor, kalau ada si kupon rate-nya dan market rate-nya. Kalau ternyata tidak diketahui berapa kupon rate-nya atau zero interest bearing notes, maka itu bukan maka nilai wajarnya tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Nah, kita anggap notes tersebut tidak bisa diukur pada nilai wajar. Tidak, kita katakan bahwa notes tersebut nilainya tidak bisa kita anggap. Gitu ya. Itu kalau apa? Karena dia sifatnya zero interest bearing. That's why ngalah ya. Karena nilai wajar dari notes-nya itu berupa zero interest, tidak bisa kita jadikan patokan, maka kita beralih ke harga barang yang kita serahkan. Gitu ya. Seperti itu. Harga wajar dari barang yang kita serahkan. Hukum asalnya adalah harga wajar dari barang yang kita terima. Tetapi karena notes-nya zero interest, sehingga dikategorikan sebagai notes yang dianggap sebagai tidak wajar, gitu ya, maka apa? Maka kembali ke hukum menyimpang dari hukum asal, yaitu apa? Dilihat harga barang yang diserahkan berapa, price list-nya. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu alasan kedua. Nah, that's why kalau zero interest bearing note selalu aja ngikutin dari harga barang price list yang kita jual. Nah, jadi selalu present value itu sama ya. Seperti itu. Jadi no issues ya. Pasti cuma satu harga, 900.000 tok yang kita masukkan ya. Nah, kemudian tapi kalau ini interest bearing notes maka akan ada dua harga ya. Kembali lagi ke AKM 1 akan ada dua harga. Ya, harga present value dari notes ya. Dan harga dari price list barang kita gitu ya, 900.000 price list-nya. Kalau zero interest pasti mengikuti harga barangnya. Tapi kalau dia interest bearing notes, maka akan diketahui present value. Ya, karena ada coupon rate, karena ada market rate. Nah, sehingga gimana? Ini akan kalah. Kita akan mengacu ke harga dari present value dari notes receivable. Kata siapa? Kata PSAK 71, bukan kata saya. Oke? Nah, kemudian kalau kayak gini,
Kalau yang kedua ya, Kreativa memberikan layanan jasa desain kepada PT Visual dan imbalan 10.000 ya. Nah, imbalan 10.000, nilai wajarnya adalah memberikan layanan jasa desain kepada PT Visual. Imbalannya bukan berupa cash ya. Ya. Jadi berupa saham ya. Jadi si PT Visual ngasih saham dia ke si PT Kreativa. Nah, ini A gitu ya. K ya berarti ya. K. Kemudian yang ini adalah Visual ya. Dia jual ke sini ya. Misalkan ya servis jasanya adalah berapa ya? Ya saya bikin 10 juta gitu ya, biar nanti kelihatan perbedaannya. Nah, kemudian dia si PT Visual harusnya ngasih cash senilai 10 juta ya, cash kan harusnya ya. Nah, ini adalah jasa gitu ya. Si Kreativa ngasih jasa ke Visual. Visual harusnya ngasih cash sebesar karena jasanya nilainya adalah 10 juta. Tetapi ternyata si Visual membayar dengan menerbitkan saham. Artinya si Kreativa bukan akan dapat cash, tapi dia akan mendapatkan saham. Saham ini dicatat oleh Kreativa sebagai equity investment. Kembali lagi ke prinsip PSAK 71. Equity investment dicatat dengan apa? Ada yang FVTPL. Aduh, mungkin tuh lawan ya. Ada yang FVOC gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini kan pencatatan awalnya aja yang jadi isu ya. Kita isunya bukan di pencatatan equity investment-nya. Yang jadi isunya adalah berapa service revenue-nya. Nah, itu yang kita akan highlight di pertemuan kali. Sehingga yang dipakai yang mana, Pak? Yang harga sahamnya adalah 15 juta. Nah, mana yang dipakai 10 atau 15? Ya, yang dipakai adalah yang 15 juta. Ya. Karena nilai wajar dari apa yang kita terima. Nah, itu kalau untuk pengakuan service revenue. Ya, jadi isunya adalah di situ, ya. Nah, jadi mengakui berapa revenue-nya. Nah, ya. Nilai revenue ini memang terpengaruh kalau untuk ada notes receiver terpengaruh dari time value of money. Nah, sama berapa harga wajar dari nilai yang diterima, ya. Jadi karena kan berpasangan, ya. Sehingga ya pasti dipengaruhi oleh nilai dari equity investment dan nilai dari si notes receivable. Nah, seperti itu ya. Udah habis waktunya, 4 menit lagi. Nah, oke, kalau misalkan ada diskon, maka diskon itu ya mengurangi imbalan yang diterima ya. Jadi mengurangi ya seperti ini ya. Rezeki menawarkan diskon 3%. Kalau yang sebelumnya contoh satu itu adalah imbalan kinerja, bonus kinerja. Artinya dia akan mendapatkan 50.000 kalau tepat waktu gitu ya. Kalau telat seminggu ya berkurang bonusnya gitu. Nah, kalau ini di muka gitu ya. Kita menjual barang tapi kita memiliki kebijakan diskon deh gitu. Artinya apa? Kalau yang bonus kinerja itu kita mendapatkan duit. Tapi kalau diskon kita mengalami pengurangan duit gitu ya. Nah, menawarkan diskon 3% pada pelanggannya. 2 juta dari produksi tahun kalender pada tanggal 31 Maret melakukan penjualan 700.000. Dalam 2 tahun sebelumnya selalu menjual lebih dari 3 juta kepada PT Energi pada periode April hingga Desember ya. Jadi isunya adalah di sini ya. Nah, isunya adalah di sini ya. Jadi menawarkan diskon 3% jika mereka membeli setidaknya 2 juta dari produknya selama satu tahun kalender. Pada 31 Maret, PT Rezeki melakukan penjualan 700.000. Nah, ini posisinya di 31 Maret nih ya. Nah, dalam 2 tahun berdasarkan transaksi sebelumnya, data historis, selalu menjual lebih dari 3 juta untuk periode Maret, April sampai Desember. Artinya posisi dia kan udah sampai dari mulai awal tahun ya, bulan 1, ya ini 0, bulan 1, 2, dan 3. Ya. Posisi dia kan ada di sini di 31 Maret ya, di awal bulan 4 atau akhir bulan ketiga. Nah, sampai dengan bulan ke-12. Artinya dia di sini udah melakukan penjualan 700. Gitu ya. Tetapi berapa prediksinya dari 4 sampai 12? Karena kalau ini isunya sebagai penjual ya. Nah, dia selalu berdasarkan data historis di bulan 4 sampai 12 selalu jual lebih dari 3 juta.
Artinya apa? 2 juta ini pasti tercapai. Gitu ya. Artinya ini bisa menjadi 3 juta gitu ya. Sementara kita ada syarat nih. Kita akan kasih diskon kalau penjualannya lebih dari 2 juta yen gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman selalu tercapai gitu ya di periode April sampai Desember. Maka pada tanggal 31 Maret kita harus mengakui 700.000 yang kita terima ini gitu ya tidak lagi 100% ya, tetapi 97% gitu ya. 97% dikali dengan 700.000. Kenapa? Karena starting point-nya judgment kita berada di titik keempat ini. Oh, kayaknya selalu berhasil nih. Ya udah, kita akan mengurangi revenue kita. Gitu ya. Nah, jika pembelian pelanggan mencapai 2 juta, maka cash account receivable tinggal dibalik gitu ya si akun receivable-nya ini. Nah, kalau ternyata amsyong gitu ya. Kalau ternyata ini posisinya 31 Desember misalkan ya, 31/12 ya. 31/12. Ya, ini misalkan ya, biar cepat aja. Bisa juga di 30 November atau apa gitu ya. Nah, tapi misalnya 31 Desember. Nah, kalau ternyata tidak tercapai, ternyata amsyong nih, karena pandemi jadinya di bawah 2 juta, cuma 1.000 misalkan ya. Ya udah, tinggal kita balik gitu ya. Kita nggak akan ngasih diskon, langsung kita cash ya. Karena ini kan masih AR ya. Jadi cash sebenarnya 700.000, barulah nanti AR-nya kita balik untuk menghilangkannya ini. Ya, baru kita akui sales discount forfeited ya. Ini sebagai gain ya. Seperti itu. Nah, seperti itu jadinya nanti kalau ada diskon ya. Nah, oke, udah habis waktunya. Oke, saya kasih kesempatan dulu untuk menyelesaikan sampai yang kelima ya. Karena setelah itu modifikasi kontrak nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Tinggal berapa slide lagi nih? 2 slide lagi. Oke, 3 slide lagi ya. Nah, jadi yang keempat adalah alokasi. Nah, jadi setelah kita menentukan berapa harga kontraknya ya, kalau ini kan udah ada variable considerations ya, berapa service revenue-nya, nilai kontraknya. Ya, kalau ternyata sampai titik ini kita ada kebijakan diskon, kalau mencapai threshold tertentu, nah kita prediksi itu biasanya berdasarkan data historis, jadi syaratnya adalah ada historical data dulu. Sehingga kita bisa melakukan pencatatan seperti ini. Jadi kita langsung, aku udah semua pada service revenue, udah dia langsung kita potong dengan diskon. Nanti begitu kenyataannya gitu ya, kan ini kita ngomongin penjualan dulu gitu ya, penjualan dulu, belum menerima cash-nya gitu. Nah, jadi ini sudah bisa diakui sebagai penjualan, salesnya diakui pada saat ya barang sudah terjual, ya kan, kontrol sudah dimiliki oleh si pembeli. Nah, pada saat itulah kita mengakui revenue, ya seperti itu. Nah, hanya saja duit belum kita terima, gitu ya, diterimanya entar, ya, ketika sudah terrealisasi penjualannya, ya. Nah, jadi caranya kita akui dulu berdasarkan diskon. Kalau ternyata tercapai, tinggal dibalik cash pada AR. Kalau ternyata nanti nggak sampai 2 juta, ya udah, tinggal kita koreksi, gitu ya, dalam periode yang sama. Cash-nya kita terima senilai dengan tanpa diskon, barulah nanti AR-nya kita koreksi sama ada tambahan sales discount forfeited ya. Nah, ini akan diperlakukan masuknya sebagai order income ya. Order income. Ini maksudnya sebagai sales revenue atau service revenue ya. Beda posisi aja, satu di atas, satu di bawah gitu ya. Nah, tapi kan in total sama nilainya 700. Nah, gitu. Jadi bisa seperti itu ya. Atau kalau kamu misalkan, Pak, daripada pusing, ntar aja Pak. Langsung aja 700.000 atau nanti aja saya akuinya langsung 700.000 gitu ya. Boleh, tapi nanti penyesuaian di bawah. Nah, gitu ya. Tapi untuk case yang di pembahasan ini, case-nya adalah kita mengambil diskon tersebut ya. Kita menetkan diskon tersebut dari service revenue ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita alokasikan. Ini kapan terjadi? Kalau ada lebih dari satu performance obligations ya. Maka prinsipnya dengan menggunakan stand alone price ya. Kalau nggak ada informasi
price list, maka kita bisa menggunakan 3 cara ini. Ya. Pertama, adjusted market approach. Yang kedua adalah expected cost plus sama residual approach. Nah, adjusted market approach maksudnya apa? Kita cari barang yang sebanding. Ya. Jadi barang yang sebanding mana? Lihat tuh perkiraan harganya berapa. Baru tinggal ditambah dengan margin yang kita terapkan. Nah, jadi jasa, biasanya di jasa nih ya. Jasa integrasi komputer. Kita lihat perusahaan yang menjadi saingan kita. Gitu. Oh, kalau di saingan kita dia melakukan price list-nya adalah sekian. Ya udah, kita tinggal price list tambah dengan harga price list dari perusahaan lawan ditambah dengan margin kita. Udah masuk margin kita atau belum? Misalkan perusahaan lawan itu kalau untuk servis komputer harganya adalah 700 ya. Kita perusahaan yang lebih baik dibandingkan pesaing kita. Ya kita taruhlah tambah 100 lah gitu ya. Jadinya 800 karena kita mampu memberikan pelayanan yang lebih baik misalkan. Nah, itu boleh kayak gitu. Itu namanya adjusted market assessment. Nah, kalau yang kedua adalah cost plus. Jadi kita nggak melihat ke harga saingan kita, tapi kita melihat berapa duit yang udah kita keluarkan untuk servis komputer, gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini external approach, kalau yang kedua ini internal approach ya. Cost-nya kita kumpulin, ditambah dengan margin. Barulah kalau misalkan yang ketiga itu residual approach ya. Nah, residual approach ini ya seperti incremental ya, seperti itu. Jadi nilai residunya ini kalau bundling ya, kalau bundling. Jadi seperti itu. Jadi kan alokasi harga ini diketahui ketika ada dua, misalkan ya, lebih dari satu performance obligations ya. Nah, misalkan ada dua produk A dan B. Ya udah, kita lihat yang produk yang paling bagus itu kita udah punya prices untuk masing-masing produk ya. Kalau kita nggak tahu, kita lihat ke pesaing. Ya, bisa menggunakan harga pesaing, maka menggunakan adjusted market assessment. Atau kita hitung berapa ongkos yang udah dikeluarkan untuk masing-masing produk ditambah dengan margin, maka itu adalah cost plus. Atau cara ketiga, cari tahu aja salah satunya. Daripada capek Pak mencari kedua-duanya, saya tentuin aja deh yang B ini harganya berdasarkan adjusted market assessment itu misalkan 100 gitu ya. Sedangkan ini harga bundlingnya adalah 150 gitu ya. Ya udah, ini 100, sisanya baru 50 ke yang produk A. Nah, gitu ya. Boleh kayak gitu juga. Ya, jadi cuma salah satunya aja yang kita cari, sisanya alokasi ke produk yang lainnya. Nah, ini semua adalah adjustment, ya. Nah, gitu. Nah, nanti seperti alokasinya seperti ini ya. Nah, kayak gini ya. Jadi udah dapat harganya, nanti tinggal seperti cost allocation seperti biasa ya. Seperti yang tadi kopi yang awal tadi itu kayak gitu ya, sama aja. Nah, barulah kita pengakuan pendapatan ya. Pendapatan diakui ketika udah ada hak membayar aset, udah ada hak hukumnya, transfer kepemilikan fisik gitu ya, resiko dan manfaat dan atau ya si pelanggan telah menerima aset. Jadi ketika kita sebagai penjual, ini 1 sampai 4 ini penjual semua perspektifnya ya. Udah punya hak untuk atas aset yang kita jual. Gitu, atas inventory yang kita jual. Kemudian secara de jure, secara legal itu aset sudah berpindah ke pemilikannya. Ya. Kemudian secara de facto gitu ya, fisiknya pun udah berpindah gitu ya. Artinya kalau secara de jure itu hukum secara legal, BPKB-nya udah dikasih ke si pembeli gitu. Tapi barangnya masih belum kita kirim gitu ya. Nah, itu boleh kita akui sebagai pendapatan. Atau ya barangnya dulu kita kasih, BPKB-nya ntar sebulan kemudian. Nah, itu juga boleh. Kenapa? Karena motornya udah berpindah dari penjual ke pembeli, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Pengakuan pendapatan itu titik when, kapan, ya. Atau resiko dan manfaat kepemilikan. Nah, ini 1 sampai 3, sorry, ini adalah perspektifnya si seller, gitu ya, sell. Kemudian 4 dan 5 ini perspektifnya si buyer. Atau dari sisi buyer sendiri, dia udah mendapatkan resiko dan manfaat atas si aset tersebut. Artinya apa? Ketika dia barangnya udah ada di dia gitu ya, maka segala bentuk tanggung jawab atas kerusakan menjadi milik dia. Nah, ini kasusnya kalau FOB, destination atau shipping point, ya.
Kalau FOB-nya destination shipping point, maka ketika si penjual udah ngirim ke JNT atau JNE, itu menjadi tanggung jawabnya si pembeli. Kalau ternyata nyampe barangnya rusak, dah gue mah pada saat ngirim masih baik-baik saja, gitu ya. Nah, maka ketika nyampe di si pembeli barangnya udah rusak, pembeli tidak bisa mengklaim. Kalau syaratnya adalah FOB shipping point. Tapi kalau FOB-nya adalah destination point, ketika udah nyampe ke depan rumah pembeli, barangnya rusak, pembeli akan mengklaim, maka si penjual wajib mengganti rugi. Nah, itu kalau FOB destination, ya. Artinya apa? Kalau FOB destination, barang resiko dan manfaat kepemilikan atas barang belum berpindah. Kapan berpindahnya? Ketika barang tersebut udah diterima oleh pembeli. Gitu. Maka ketika barangnya udah diterima pembeli, semua resiko ditanggung pembeli, gitu maksudnya. Nah, kalau FOB shipping point, makanya perusahaan selalu memakai FOB shipping point. Kenapa? Begitu barang udah kirimin ke kurir, resiko udah berpindah ke lo. Gue udah nggak nanggung resiko lagi atas kerusakan yang terjadi. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, atau pelanggan telah menerima aset. Nah, itu titik kapan pengakuan pendapatan. Nah, kapan diakui at point in time dan kapan diakui share over time. Nah, ini penting. Yang terakhir ya, kapan diakui at point in time? Ini ketika jadi kita harus melihat syarat overtime dulu, gitu ya, overtime. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria overtime, maka diakui satu waktu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan di PAKM, ya. PAKM nanti akan menggali lebih dalam tentang overtime ini, ya, dengan apa? Dengan construction contract, ya, construction contract. Ini berasal dari PSAK 72. Tapi ini dari aslinya diadopsi dari PSAK 34. Ya. Nah, kontrak jangan panjang. Nanti ada yang percentage of completion dan ada yang lupa saya yang kedua apa ya? Kok tiba-tiba lupa ya? Ya, pokoknya ada dua cara ya. Ketika dia over period of time, artinya si revenue itu diakui sepanjang waktu. Tetapi kan unsur dari revenue itu ada dua ya. Jadi kalau kita berbicara tentang revenue, maka cost ya ditambah dengan gross profit sama dengan sales, gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya sebetulnya cost ini merupakan revenue, gitu ya. Jadi sebenarnya sales revenue itu adalah revenue dari cost yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang ditambah dengan margin, ya, GP, maka sama dengan sales, gitu ya. Nah, kalau over period of time, revenue ini kita akui sepanjang waktu, tapi gross profit kalau yang percent of completion diakui juga mengikuti persentase penyelesaian pekerjaan. Tapi kalau yang satu lagi apa ya, aku lupa sih. Ya Allah, tiba-tiba lupa gitu. Tapi ada dua cara. Jadi kalau untuk yang di PAKM nanti isunya adalah di mana? Isunya adalah kapan mengakui gross profit ini. Ya, bukan isunya di pengakuan revenue karena revenue udah diakui overtime. Pasti overtime. Nah, isunya adalah bagaimana pengakuan gross profit? Apakah percent of completion ataukah satu lagi apa ya? Saya lupa ya. Ataukah satu lagi ini apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dia percent of completion, maka gross profit diakui mengikuti dari persentase penyelesaian pekerjaan. Tapi bisa juga gross profit diakui pada saat akhir periode kontrak, gitu ya. Nah, ada dua cara memang, ya. Nah, isunya ini semuanya adalah over period of time, ya. Yang ada di PAKM itu adalah overtime, gitu ya. Nah, kapan itu overtime? Kita lihat apabila pelanggan, ya. Nah, ini perspektifnya buyer, ya. Kemudian kalau ini perspektifnya adalah seller, ya, seller, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau bayarnya menerima manfaat, ya, atas pelaksanaan pekerjaan. Nah, iya kan, si bayarnya itu akan melihat progres dari pekerjaan dia, ya, dan dia menikmati kan, bisa mengklaim itu sebagai barangnya dia, asetnya dia, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, gitu ya, kapan diakui overtime? Ketika si seller, si penjual, ya, kinerja untuk menciptakan suatu aset, gitu ya, jadi kayak bikin bangunan gitu ya, maka
kinerja entitas menciptakan aset yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan. Nah, ini maksudnya adalah dari segi si seller gitu ya, kinerja si apa namanya, dia memiliki fase untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Ya, kita ingin membangun suatu bangunan gitu ya, dia memiliki tahapan-tahapan. Nah, pertama, kapan si revenue itu diakui satu waktu? Isunya adalah revenue-nya diakui sekali di depan, seperti kasus Garuda, ataukah diakui sepanjang waktu, gitu ya, sepanjang setiap tahun diakuin. Nah, isunya adalah di situ. Cara menganalisisnya adalah ada 3 hal ini. Dilihat dulu kontraknya. Ketika kontraknya itu, kalau dalam kontrak tersebut ternyata kita bisa mengetahui bahwasanya, oh kalau kontrak ini mah kalau dibangunnya bertahap gitu ya, maka si pelanggan ya bisa menerima manfaat atas progres pekerjaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, si penjual pun bisa apa namanya mendeliver progres pekerjaan itu per tahapan kepada siapa? Kepada si pelanggan. Nah, jadi gue tahap 1 menyelesaikan 10%, tahap 2 menyelesaikan 30%. Ya udah itu yang di-deliver. Gitu ya. Jadi tidak langsung jebrek, langsung 100% enggak, tapi ngetengan gitu. Nah, ketiga, dan si aset tersebut ketika sudah dibuat bukan tidak memiliki alternatif, ya, alternatif penggunaan. Maksudnya apa? Maksudnya ya memang itu dibuat hanya untuk si pelanggan tersebut, gitu ya, custom made, gitu ya. Nah, maka kalau ada kontrak untuk jenis barang yang seperti itu atau jenis pekerjaan seperti itu, maka tidak bisa diakui satu waktu, tapi harus over period of time. Inilah yang menimpa Garuda. Ya, Garuda itu mengakui revenue dari si Mahaka gitu ya pada satu waktu. Padahal apa? Padahal Mahakanya sendiri belum beroperasi gitu ya, belum ada performance obligation yang disampaikan. Nah, dan dia ngetengan gitu, ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Nah, secara nature itu adalah overtime, tapi oleh Garuda diakui satu waktu. Nah, itulah kesalahan yang dilakukan oleh Garuda, sehingga menimbulkan polemik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sorry, udah overtime 15 menit. Nanti sisanya akan saya lanjutkan pertemuan minggu depan, ya, untuk yang modifikasi kontrak, plus juga biaya incremental, ya. Ada yang ingin tanyakan sebelum saya tutup? Nggak ada? Ya udah. Kalau nggak ada, kita foto dulu. 1, 2, dan 3. Oke ya, halaman berikutnya 1, 2, dan 3. Jadi kalau untuk PSAK 7 ini lebih ke arah konsep ya, conceptual thinking ya. Jadi memang berlaku khusus, tidak bisa gebiah-gebiah ya. Oke, kalau gitu saya tutup aja pertemuan kita kali ini. Nanti mengenai hasil ujian, coba saya lihat dulu ya. Saya mau evaluasi ulang dulu ya. Nanti sebenarnya saya udah evaluasi ya. Udah semuanya, semua kelas sudah selesai. Tapi dalam waktu yang tersisa ini saya pengen memastikan kembali, jangan-jangan saya salah ngitung atau salah mengoreksi gitu ya. Nah, jadi mau coba saya pastikan dulu. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya, tidak mengurangi nilai dari yang sudah saya berikan. Ya, insya Allah itu prinsipnya, saya tidak ingin menzolimi kalian. Mudah-mudahan tidak saya kurangin. Insya Allah tidak akan saya kurangin gitu ya. Tidak akan saya kurangin, tapi saya ingin melihat kira-kira jangan-jangan saya salah hitung gitu ya, salah hitung. Seperti itu. Oke? Itu aja. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.